Hello, good morning, student. How are you today? Nice to meet you today. On science lesson, we going to continue our topic about natural disaster, bencana alam. Our learning for today, you can identify kinds of natural disaster that often happen in Indonesia, and then you can explain cause of natural disaster, and you can describe ways to save from natural disaster. Okay. You know that Indonesia is a beautiful country. Why? Because Indonesia is a maritime country ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lautan yang luas. Kemudian Indonesia juga terletak di antara pertemuan dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Dan Indonesia termasuk benua Asia. Dan Indonesia merupakan negara yang dilewati garis khatulistiwa sehingga merupakan daerah tropis dengan jumlah sinar matahari yang cukup banyak sehingga memiliki banyak sumber daya alam dan kekayaan yang tersembunyi di dalam bumi Indonesia. Tetapi karena kondisi itu juga menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan terkena bencana. Okay? The natural disaster that often happen in Indonesia, there are earthquake, gempa bumi, volcanic eruption, erupsi gunung berapi, flood, banjir, landslide, tanah longsor, and then hurricane atau badai. Ya, we going to learn one by one. For the first natural disaster that often happen in Indonesia is a earthquake, gempa bumi. What is earthquake? Is pictures the example of condition when we occurs in earthquake. Yeah, the earthquake is a vibration on earth crust caused by power inside the earth. Jadi gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi pada kerak bumi. Kamu sudah pelajari lapisan bumi, pada bagian kerak bumi kita tinggal. Nah, jika pada bagian kerak bumi itu terjadi getaran yang disebabkan kekuatan dari dalam, mengapa kerak bumi kita bisa bergerak? Karena ada salah satu lapisan bumi kita yang berupa cairan. Kamu sudah pelajari di bagian lapisan bumi, yaitu pada bagian lapisan luar inti bumi. Okay? Based on the cause, earthquake is divided into two types. There are tectonic earthquake and volcanic earthquake. Ada gempa tektonik dan ada gempa vulkanik. What is the difference? Apa bedanya? Okay. The tectonic earthquake is a movement that caused by movement between the earth plates. Jadi bumi kita itu tidak merupakan lapisan kerak yang rata terdiri satu lembaran saja, tetapi merupakan pertemuan di antara beberapa lembaran lapisan bumi. Ya, jadi kerak bumi itu terdiri dari beberapa lembaran lapisan kerak bumi. Jadi seperti kertas itu ada terdiri dari beberapa lembar kertas, maksudnya begitu ya anak-anak ya. Jadi setiap lembar kertas atau lembar lempeng bumi dengan benua berbeda itu berarti lempengannya beda, jadi lapisannya beda, sehingga ada yang kita sebut dengan Australian plates atau lempeng benua Australia, ada benua Asia. Jadi benua Asia itu terdiri dari satu lempeng yang sama, meskipun ada pemisahnya lautan atau samudra, tetapi tetap merupakan satu lempengan yang sama. Kemudian ada benua Afrika, benua Eropa, dan sebagainya. Jadi setiap benua itu memiliki lapisan lempengan yang berbeda. Nah, setiap waktu bumi kita itu akan mengalami perubahan dan pergerakan. Nah, pergerakannya itu terjadi dalam waktu yang lama sehingga terbentuklah gunung, lautan, lembah, dan perbukitan. Jadi memang bumi kita selalu bergerak membentuk ada permukaan bumi yang tiba-tiba nanti kamu mengatakan hilang
Nah, jadi kalau difoto dari angkasa, maka permukaan bumi itu dalam waktu ke waktu akan mengalami perubahan. Ada pulau yang dulunya ada kemudian tidak ada, kemana? Karena bagian permukaan buminya, bagian lempeng buminya memang bergerak. Tapi ada yang dulunya tidak ada, kemudian ada, dulunya ada lautan, kemudian tergabung menjadi satu, itu karena ada pergerakan bumi. Tetapi itu tidak terasa kalau pergerakannya dalam waktu yang lama. Tetapi kalau bergeraknya dalam waktu yang cepat, maka akan mengalami guncangan yang kita kenal dengan gempa tektonik. Oke, perhatikan. Kalau misalnya ini adalah lempengan benua Australia dan ini adalah lempengan benua Asia, maka ada kemungkinan kedua lempengan itu bergerak. Bisa jadi gerakannya tiba-tiba salah satu turun, ya, salah satu turun atau bergerak horizontal ke kanan atau ke kiri begini. Nah, kalau pergerakan itu terjadi dalam waktu yang cepat, maka kita akan mengalami guncangan yang sangat terasa yang kita sebut dengan gempa tektonik. Jadi gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergerakan dari lempeng bumi. Oke. Nah, contohnya ini. Nah, bumi kita selalu bergerak dan itu memang butuh waktu yang sangat lama sehingga bumi kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalau ini adalah India, Himalaya, dan Tibet. Jadi dalam waktu yang kurun waktu jutaan tahun, maka kedua bagian itu menjadi satu. Nah, dulunya terpisah, kemudian menjadi satu. Karena memang bumi kita senantiasa bergerak. Tetapi kalau pergerakannya terjadi tiba-tiba, maka kita mengalami gempa tektonik. Ya. Nah, tapi kalau gempa tektoniknya terjadi, sumbernya terjadi di dalam perairan, maka kita akan mengalami yang kita sebut dengan tsunami. Ya, tectonic earthquake on sea can cause tsunami. Mengapa begitu? Karena bayangkan bahwa kalau di dalam laut terjadi pergerakan lempeng bumi, misalkan dalam waktu yang cepat tiba-tiba ada bagian yang naik atau bagian yang turun, maka permukaan bumi yang lautan itu akan mengalami guncangan, ya. Lalu airnya akan naik, gelombang airnya laut naik, kemudian akan menyapu bagian daratan dan bisa sampai mencapai 30 meter. Oke. Sekarang kita lihat peta Indonesia, ya. Anak-anak di awal sudah boleh sebutkan bahwa Indonesia terletak di antara pertemuan dua benua, lempeng dua benua. Indonesia sendiri berada di benua Asia, sedangkan di sebelahnya kita ada benua Australia. Jadi ini lempengannya antara benua Australia dan benua Asia, tempatnya Indonesia itu berbeda. Jadi kemungkinan akan mengalami guncangan gempa tektonik itu besar. Jadi kemungkinan terjadinya pertemuan lempengnya itu ada di sini, begitu ya. Ini yang pertemuan, ini lempeng Australia ada di sebelah sini, yang ini lempeng Asia. Jadi kalau gempa tektoniknya terjadi di lempengan di dalam laut seperti ini, di sepanjang laut selatan ini, nah jadi ada kemungkinan akan disusul dengan bencana tsunami. Contoh bencana tsunami yang ada di tsunami yang sudah dialami Indonesia di Aceh, ya, kemudian di Jawa Barat dulu, ya. Nah, misalnya terjadi gempa tektoniknya di sini, ya. Berarti pertemuan lempengnya dari sini, kemudian salah satu lempengnya akan turun tiba-tiba misalnya. Nah, berarti kalau kamu ada di daerah pantai, terutama pantai selatan, kamu mengalami gempa bumi terlebih dahulu, mengalami merasa ada getaran bumi, setelah itu airnya tiba-tiba tampak surut, air lautnya tampak surut, tiba-tiba maksudnya anak-anak ya, sebenarnya karena memang air laut itu selalu mengalami pasang naik dan pasang surut setiap hari, tetapi tidak tiba-tiba. Tapi kalau surutnya terjadi tiba-tiba, jangan mendekati laut. Justru karena itu adalah tanda awal dari tsunami. Setelah gempa, kemudian surut tiba-tiba, itu berarti airnya tiba-tiba turun terlebih dahulu karena ada lempengan yang bergerak turun, tetapi setelah itu akan disusul oleh gelombang yang sangat tinggi. Jadi bagaimana cara menyelamatkan diri? Caranya kalau kamu ada di daerah pantai dan terjadi gejala yang Bulia sebutkan tadi, gempa mendadak, lalu ada surut permukaan air lautnya mendadak, maka selamatkanlah diri dengan cara berlari menjauh dari
pantai. Sebisa mungkin larilah sejauh mungkin dari permukaan, dari pinggir pantai. Lalu kalau tidak memungkinkan, maka carilah tempat yang tinggi dan kokoh. Contohnya, kamu bisa menaiki pohon kelapa misalnya ada di situ dan sangat tinggi, boleh. Naiklah dan berpeganglah erat-erat, karena setelah itu pasti ada sapuan air, gelombang air yang sangat tinggi. Jadi harus segera menyelamatkan diri. Caranya seperti yang beliau sebutkan tadi, oke? Nah, and then the second earthquake is a volcanic earthquake. Gempa vulkanik is caused by volcanic eruption. Nah, gempa vulkanik ini merupakan gempa yang disebabkan karena awal dari erupsi gunung aktif. Jadi kalau gunung mau meletus itu biasanya akan diawali dengan gempa-gempa terlebih dahulu. Bisa mulai dari gempa yang cukup kecil kemudian meningkat menjadi gempa yang lebih besar skalanya. Karena apa? Karena memang ada lava yang ada di bawah permukaan bumi, di bagian inti bumi itu naik ke atas. Jadi pada saat perjalanan naik itulah ketika mau akan nyembur keluar, maka kita akan mengalami goncangan yang kita sebut sebagai gempa vulkanik. Oke. Nah, contohnya ini tadi ya. Jadi karena ada dorongan maka ini akan naik. Oke. Earthquake can measured by seismometer. Jadi gempa bumi itu dapat diukur dengan alat yang kita sebut dengan seismometer. Alatnya prinsipnya sederhana, sebenarnya dia hanya mengukur getaran yang terjadi di lapisan permukaan bumi. Jadi bisa gerakan ke samping dan naik turun. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau terjadi goncangan maka alatnya juga akan ikut bergetar dan getaran itu akan direkam di dalam grafik yang kita sebut dengan seismogram. Ya, seismogram. Sehingga kamu mengenal ada gempa bumi berapa gitu ya dengan kekuatan skala Richter. Berarti semakin besar biasanya yang kita sudah alami itu sekitar 9 itu sudah maksimal. Jadi kekuatan gempa 9 skala Richter itu sudah merupakan gempa yang cukup mengguncang dan cukup merobohkan bangunan-bangunan di permukaan bumi. Jadi semakin kecil skalanya berarti semakin kecil kekuatannya. Nah, kalau kita mengalami gempa bumi, bagaimana cara kita menyelamatkan diri? Wise to save yourself. Itu yang penting ya. Kita sudah tahu bahwa terjadi goncangan, dan kalau terjadi goncangan pasti semua benda akan mengalami pergerakan dan itu berbahaya untuk kita. Jadi caranya menyelamatkan diri adalah kalau kamu terpaksa ada di dalam ruangan, carilah tempat berlindung supaya kamu tidak kejatuhan benda-benda yang berat. Ya, lindungi kepala, boleh ke bawah meja yang kokoh, ya, atau bawah tempat yang kokoh. Tetapi kalau kamu mungkin untuk keluar, segeralah keluar. Tetapi kalau bisa jangan naik lift, ya. Kalau memang naik tangga juga rawan sebenarnya, tetapi jauh lebih aman naik tangga. Jadi secepat mungkin menghindar. Kalau kamu bisa keluar, keluarlah, cari tempat yang terbuka, tanah lapang yang terbuka yang tidak dekat dengan bangunan. Oke? Dan kalau tidak bisa terpaksa carilah tempat berlindung dari kejatuhan benda-benda berat di sekitarmu ya. Stay away from outer walls, windows, fireplace, and hanging object. Jadi jauhkan dirimu dari dekat tembok, jendela. Mengapa jendela? Karena jendela kaca bisa pecah. Tempat yang berapi gitu ya. Jadi jauhkan diri karena itu bisa berbahaya untuk kamu dan benda-benda yang berbahaya yang di dekatmu. And then if you are unable to move from a bed or chair, protect yourself from falling object by covering up with blanket and pillow. Jadi kalau kamu ada di tempat tidur, jadi usahakan dirimu untuk terlindung dengan menutupi diri sendiri supaya tidak terjadi benturan yang berbahaya dengan menutup
diri, menutup kepala dengan bantal atau selimut, ya. And then if you are outside, go to an open area away from trees, telephone poles, and building and stay there. Jadi kalau kamu ada memungkinkan terjadi gempa dan kamu bisa keluar, keluarlah secepat mungkin dan cari tempat terbuka, jauh dari pohon karena pohon juga bisa tumbang, jauh dari tiang telepon atau tiang listrik dan bangunan. Lalu tetaplah di situ sampai gempanya reda, gitu ya, sampai gempanya selesai. Oke, then second natural disaster in Indonesia is a volcanic eruption atau erupsi gunung berapi. Nah, anak-anak, Salatiga merupakan daerah yang cukup rawan mengalami ini karena kita masih dekat dengan salah satu gunung aktif di Indonesia, yaitu Gunung Merapi di perbatasan antara Jogja, ya, karena daerah Boyolali, daerah Salatiga itu masih ada kemungkinan akan mengalami rawan dengan bencana ini karena masih dekat dengan wilayah jangkauan dari gunung ini, ya. Jadi apa itu letusan gunung? Letusan gunung itu berarti keluarnya lava dari dalam bumi melalui permukaan bumi melalui gunung berapi. Keluarnya bisa didahului dengan yang kita sebut dengan wedus gembel, ya, awan panas. Kemudian disusul dengan keluarnya batuan-batuan yang berbahaya dan batuan cair atau lava yang kita sebut dengan lava atau magma dari dalam permukaan bumi. Nah, biasanya ada tanda-tanda yang menyertai sebelum terjadinya gunung meletus. Jadi tidak serta-merta langsung tiba-tiba gunungnya meletus, tidak. Biasanya ada tanda-tanda awal. Apa saja tandanya? Is a noisy roar arise from underground. Ada suara yang gemuruh dari dalam permukaan gunung aktif. And then some small force earthquake occurs. Jadi terjadi gempa-gempa dalam skala kecil mulanya. Lalu and then the temperature around the crater increase. Jadi permukaan pada kawah gunung aktif akan naik, ya, karena itu tanda-tanda memang panas dari dalam akan keluar, jadi suhunya juga akan meningkat. The water source will turn dry. Jadi sumber-sumber air yang ada di sekitar pegunungan itu pasti kering. Mengapa kering? Ya karena dilalui oleh lava yang sangat panas keluar sehingga menyebabkan permukaan kalau ada air tanah di dalam gunung maka air tanahnya akan mengering. Jadi semua sumber mata airnya akan kering, and then animals will migrate. Semua hewan akan bermigrasi karena hewan biasanya punya insting yang jauh lebih tajam dan mereka akan segera menjauh dari permukaan kawah gunung aktif begitu akan terjadi letusan gunung. And then the vegetation around the crater even die. Jadi semua tanaman akan kering, ya, tanaman di sekitarnya akan kering. Mengapa? Karena panas, ya, kekurangan air dan panas. Oke. Ternyata gunung Merapi atau gunung meletus itu juga memberikan dampak bagi manusia, ya, bagi lingkungan juga. What the impact of volcanic eruption? There are negative impact and positive impact, ya. We look at the negative impact. Lavas, hot cloud, rock, and ashes are dangerous for living things. Jadi memang erupsi gunung aktif itu sangat berbahaya karena mengeluarkan cairan, batuan, dan abu yang sangat panas dari dalam. Jadi itu berbahaya bagi manusia yang ada di sana, juga bagi semua makhluk hidup, baik bagi tumbuhan maupun bagi hewan. And then farm and building will damage. Bagaimana tidak? Karena sangat panas itu maka semua pertanian dan bangunan akan hancur. Mungkin anak-anak yang pernah jalan-jalan atau melihat museum Gunung Merapi, kamu akan melihat bagaimana keadaan pada saat terjadinya erupsi Gunung Merapi, ya. And then people will lose their home, akan kehilangan tempat tinggal, ya, karena rusak, bisa rusaknya karena terbakar atau rusaknya karena terkena
terkena batuan yang tersembur dari letusan gunung berapi. Tetapi there are positive impact. Jadi ada manfaat positifnya juga, ada dampak positifnya juga bagi kita. Mengapa? Apa saja dampak positifnya? Kita mendapatkan various ores, rock and sand, mendapatkan banyak bahan tambang, ya, bahan tambang untuk bangunan biasanya anak-anak, ya. Jadi orang-orang yang ada di daerah pinggir gunung aktif biasanya tidak perlu mencari pasir, batuan, bahan tambang dengan sulit karena memang sudah keluar dari hasil erupsi gunung aktif tersebut. Jadi kalau Salatiga mendapatkan batuannya dari mana? Ya dari Klaten misalnya. Mengapa? Karena memang daerah tersebut memiliki banyak batuan hasil dari erupsi gunung berapi, ya, Gunung Merapi. Juga bahan tambang yang lain, ya. Acids will form fertile soil. Jadi abu panas dari letusan gunung Merapi, letusan gunung berapi itu akan membentuk lapisan tanah yang sangat subur. Jadi kalau keluar memang pertama kali panas, tetapi setelah abu vulkanik itu dingin, maka dia akan menjadi tanah yang sangat subur. Itu sebabnya semua daerah yang di sekitar gunung aktif itu biasanya daerah pertanian yang subur. Setelah dingin, ya, setelah abunya dingin maksudnya, bukan pada saat terjadi erupsinya, tetapi setelah selesai erupsinya. And then sulfur can be used in chemical and medical industry. Jadi salah satu zat yang keluar dari erupsi gunung aktif adalah sulfur. Sulfur itu apa toh Bulia? Zat yang berbau. Kalau kamu jalan-jalan ke gunung mana ya yang terasa, ya, Gunung Tangkuban Perahu misalnya, atau Gunung Bromo, merupakan gunung aktif dan mengeluarkan bau yang menyengat, itu berarti sulfur. Atau kalau pernah jalan-jalan ke pegunungan aktif yang lain, kamu akan menemukan belerang, ya, belerang atau sulfur. Itu bisa digunakan dalam industri obat-obatan dan industri kimia. Interesting tourism object. Jadi setelah tidak aktif atau pada saat tidak aktif, maka daerah di sekitar gunung berapi itu merupakan daerah yang sangat cantik, ya, sehingga menjadi tujuan wisata. Mana saja? Ya, gunung yang di dekat kita, Gunung Berapi, ya, Gunung Merapi, Gunung Bromo, mana lagi ya, Gunung Tangkuban Perahu yang di dekat kita, apalagi ya, Gunung Sumbing, nah, dan lain sebagainya. Memang sangat cantik, teksturnya daerahnya menjadi daerah yang cantik, oke? Sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Nah, itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari erupsi gunung berapi. And then the third natural disaster Indonesian is flood, ya, banjir. Anak-anak tentu sudah sering melihat kejadian banjir. Apakah berbahaya? Berbahaya kalau dalam skala yang besar dan arusnya cukup besar. Flood is caused by deforestation. Jadi banjir itu paling banyak terjadi karena hutan yang gundul. Nah, mengapa? Karena memang hutan itu merupakan salah satu daerah yang berfungsi untuk pemaksimalan penyerapan air pada saat terjadi musim hujan yang cukup panjang. Nah, sehingga kalau hutannya gundul, maka penyerapan airnya menjadi sangat berkurang. Itu menyebabkan terjadinya banjir di permukaan yang lebih rendah. And then caused by bad drainage. Jadi disebabkan karena saluran sanitasi atau saluran pergerakan airnya buruk. Bisa jadi karena tertimbun oleh sampah atau karena tertutup oleh bangunan dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana cara kita boleh mencegah banjir? Flood can prevent by reforestation. Jadi kalau terjadinya karena penggundulan hutan, berarti ya cara mencegahnya dengan reboisasi, ya, reforestation atau reboisasi, menanam kembali lahan-lahan hutan yang kosong supaya terjadi penyerapan air secara maksimal. And then clean drainage, membersihkan saluran air, membersihkan sungai dari sampah atau dari
bangunan-bangunan yang menghalangi supaya ketika terjadi hujan airnya bisa kembali dengan lebih cepat ke laut. Oke. The fourth natural disaster is a landslide, ya, gempa tanah longsor. Oke, tanah longsor itu is caused by deforestation in the sliding area. Jadi kalau pada daerah yang miringan, lahannya kosong, maka kemungkinan terjadinya longsor akan lebih besar. And then earthquake, jadi gempa bumi juga bisa menyebabkan terjadinya longsor karena memang pergerakan lempeng bumi, terutama yang dalam waktu cepat. And then can prevent by reforestation in the sliding area, dapat dicegah dengan menanam pohon-pohon di sekitar daerah yang lahan miring, atau retaining wall, jadi membangun tembok, ya, membangun tembok tembok penahan, ya, seperti ini. Jadi anak-anak kalau ada tanah miringan dan tidak ada tanaman, ada baiknya dibuat tembok penahan supaya mencegah terjadinya longsor di bagian tersebut. Biasanya kamu menemukan di rumah-rumah yang ada di daerah-daerah dataran-dataran tinggi atau di bagian-bagian kanan kiri jalan tol yang memang jalan tol tersebut membuka perbukitan, gitu ya, supaya tidak terjadi tanah longsor, maka dibuatkan tembok penahan seperti ini. Oke. The fifth natural disaster in Indonesia is a hurricane, badai, ya. Terjadinya badai atau topan. Badai itu adalah guncangan permukaan bumi yang disebabkan karena angin. Jadi is caused by the difference in air pressure. Jadi kalau ada perbedaan tekanan udara yang disebabkan karena perbedaan suhu di antara dua tempat dan cukup ekstrim, maka menyebabkan udaranya bergerak. Nah, pergerakannya semakin besar perbedaan tekanan udara atau perbedaan suhu antara dua tempat, maka terjadi anginnya akan jauh lebih besar. Oke. Dan ini rawan terjadi di Indonesia karena Indonesia dekat dengan perairan yang daerah terbuka. Jadi daerah terbuka, dan itu bisa terjadi perbedaan suhu yang cukup besar dengan yang di daratan. Oke. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? There are some natural disasters that happen often in Indonesia. They are earthquake, volcanic eruption, flood, landslide, and hurricane. Di antara bencana-bencana alam ini ada beberapa bencana alam yang memang disebabkan oleh ulah manusia. There are flood and landslide. Banjir dan tanah longsor ini memang lebih banyak disebabkan karena ulah manusia. Tetapi ada kemungkinan juga bukan karena ulah manusia, tetapi lebih banyak terjadi karena ulah manusia. Tetapi ada bencana alam yang tidak dapat dikendalikan dan tidak disebabkan oleh ulah manusia. There are earthquake, gempa bumi, volcanic eruption, erupsi gunung, dan hurricane atau badai. Kalau itu, ketiga itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia, bukan juga disebabkan oleh manusia. Oke? Tugasmu hari ini, explain natural disaster in the city of Salatiga prone to experience. Jadi, jelaskan bencana alam apa yang rawan dialami oleh Salatiga. Jadi, anak-anak tahu Salatiga, posisi Salatiga kita, dan kira-kira Salatiga itu paling rawan dengan bencana alam yang mana di antara bencana alam yang tadi sudah kita pelajari. Jadi, sebutkan 2 bencana alam yang rawan dialami oleh orang di Salatiga, yang rawan dialami oleh kota Salatiga, dan jelaskan mengapa kamu menyebutkan bencana alam tersebut. Then write your answer on private comment. Jadi tuliskan jawabanmu di komentar pribadi, di kolom komentar pribadi pada Google Classroom. Oke? Ingat untuk tetap menjaga kesehatan. 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau membawa hand sanitizer, and then menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang-orang di sekitarmu. Oke, physical distancing.
Okay, thank you for your attention. See you on the next lesson. God bless you. Bye bye.